Halo Indonesia. Mudah-mudahan dia mau jadi merah putih. Pemain keturunan Indonesia yang sekarang bermain di Liga Inggris bersama Swansea City ini tampak cukup intens berkomunikasi dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir. Dalam kesempatan itu, Nathan Choeon tampak berada di bangku penonton bersama Erick Thohir dan Presiden RI Joko Widodo. Pemain yang lahir di Rotterdam, Belanda ini memang cukup santer dikabarkan bakal menjadi pemain yang akan berseragam Garuda. Soal peluang hal itu, Erick Thohir mengungkapkan bahwa kedatangan Nathan merupakan bukti keseriusan dari pemain Swansea City tersebut. Salah satu exco PSSI yang juga merupakan staf khusus Kementerian BUMN, Arya Mahendra Sinulinga memberikan sinyal timnas Indonesia akan kedatangan pemain naturalisasi lain. Hal ini sebagaimana unggahan Arya Sinulinga pada akun Instagram pribadinya saat bersama Nathan. Tampak dalam unggahan tersebut, exco PSSI itu sedang berbincang dengan Nathan Choeon dan ayahnya di sela-sela pertandingan timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam beberapa waktu lalu. Nampaknya PSSI bakal kedatangan pemain naturalisasi lain selain Nathan Choeon dalam waktu dekat. Adapun pemain yang menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi harus memiliki syarat khusus dengan kualitas yang harus lebih jauh daripada yang ada. Satu persatu, yang pasti harus jauh di atas yang ada, itu syarat utama, tulis Arya Sinulinga seperti dikutip jawapos.com dari akun Instagram Arya, M. Sinulinga pada Sabtu 14 Oktober. Beberapa pemain lain selain Nathan Choeon yang disebut-sebut bakal berseragam Garuda antara lain seperti nama Jay Itzes, Kevin Dix, Ilyas Alhaf, Ratnar Oerat Mangoen dan lain-lain. Kevin Dix dan Emil Audero jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Kevin Dix dan Emil Audero jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Belakangan ini, akun Instagram fanbase timnas Indonesia, Tribungaruda, menyebut bahwa PSSI akan menaturalisasi lagi dua pemain keturunan Indonesia Grade A. Sebelumnya, sudah ada dua pemain keturunan yang sedang diproses yakni Jay Itzes, Venezia, dan Nathan Choeon, Swansea City. Akun Tribungaruda mengklaim ada dua pemain keturunan lagi yang bisa jadi target PSSI yakni Kevin Dix dan Emil Audero. PSSI akan menambah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia, syaratnya pemain harus berkualitas level tinggi. Sejauh ini baru ada dua pemain yang sedang diproses yakni Jay Itzes dan Nathan Choeon, tulis akun Instagram fanbase timnas Indonesia, Tribungaruda, dikutip Sabtu, 14 Oktober 2023. Kevin Dix memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang merupakan WNI, Ambon. Emil Mulyadi memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya yang merupakan WNI, Lombok, tambah akun tersebut. Lantas, akankah Kevin Dix dan Emil Audero jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Sejauh ini, belum ada keterangan resmi baik dari PSSI. Namun, keduanya bukan tidak menutup kemungkinan untuk dinaturalisasi demi perkuat timnas Indonesia. Sebab, Kevin Dix sendiri beberapa waktu lalu pernah mengatakan bahwa dirinya tertarik membela timnas Indonesia. Bahkan, profil Instagramnya saja, Kevin Dix 2, ia mencantumkan bendera merah putih di profilnya. Profil pesepak bola Kevin Dix, keturunan Maluku yang tertarik naturalisasi tapi tak dapat restu orang tua. Pemain sepak bola keturunan Kevin Dix tuai sorotan dari masyarakat Indonesia setelah dia memberikan dukungan kepada skuad Garuda saat berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan itu dia sampaikan saat merespon postingan pemain timnas Sandy Walsh yang membuat poster di Instagram. "Semoga beruntung, bro," tulis Kevin Dix pada kolom komentar Sandy Walsh. Komentar pemain yang berkarier di FC Copenhagen, Denmark,
itu pun langsung ditimpali banyak netizen Indonesia yang meminta dirinya agar ikut naturalisasi. Memang siapa sosok Kevin Dix tersebut? Berikut rangkuman biodata dan profilnya. Biodata nama, Kevin Dix Bakar Besi. Tempat, tanggal lahir, Belanda, 6 Oktober 1996. Kewarganegaraan, Belanda. Profesi, atlet sepak bola. Posisi, bek tengah. Tinggi, 184 cm. Punya darah keturunan Maluku. Dari informasi yang beredar kalau ibu Kevin Dix berasal dari Desa Waai, Kecamatan Salahulu, Pulau Ambon, Maluku Tengah. Namun kemudian pindah ke Belanda setelah menikah dan melahirkan Kevin Dix. Tertarik bela timnas Indonesia, dia sempat digadang-gadang akan ikut memperkuat timnas Indonesia pada 2022 dengan jalur naturalisasi. Kevin telah menyatakan ketertarikannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Tetapi, kabarnya Kevin tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Selain itu, dia juga masih berharap untuk tampil di timnas Belanda senior. Pemain keturunan Kevin Dix memberikan dukungan terhadap timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kamis, 12 Oktober 2023. Jelang laga ini, Sandy Walsh membuat poster di Instagram. Menariknya, unggahan Sandy Walsh itu direspons oleh Kevin Dix. Pemain yang berkarier di FC Copenhagen tersebut menyampaikan dukungan. "Semoga beruntung, bro," tulis Kevin Dix di komentar Sandy Walsh. Sontak komentar tersebut langsung menyedot perhatian warganet tanah air. Banyak yang membujuknya untuk melanjutkan proses naturalisasi. "Yuk buruan gabung juga," komentar ASP, "Bang ayo join timnas, seru FY. Ayo main untuk Indonesia," tulis Bagas. Sebagai informasi, Kevin Dix merupakan pesepak bola berdarah Maluku, Indonesia. Ia sebetulnya sempat dihubungi PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Saat itu, nama-nama lain yang muncul ialah Mees Hilgers, Tijani Rangers, hingga Ragnar Oratmangoen untuk membela skuad Garuda. Namun, akhirnya hanya Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Jordi Amat saja yang benar-benar diproses untuk mendapatkan status sebagai WNI. Kejelasan nama-nama yang sempat muncul sejauh ini masih belum diketahui. Malah ada pemain baru yang dikabarkan bakal diproses seperti Jay Idzes serta Nathan Choyaon. Seberapa serius Nathan Choyaon dinaturalisasi, dibongkar Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membongkar seberapa keseriusan Nathan Choyaon menjalani proses naturalisasi. Ia mengatakan pemain Swansea City itu punya keinginan yang besar. Keberadaan Nathan menonton laga Indonesia versus Brunei sempat diabadikan dalam unggahan Instastory Erick Thohir. Terlihat pula Nathan sempat bertemu Erick, Menpora Dito Aryo Tejo, dan Presiden Joko Widodo. Nathan merupakan salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi. Pelatih Shin Tae-yong dan Erick sama-sama memberikan sinyal positif mengenai proses alih warga negara pemain yang kini berkostum Swansea City tersebut. Nathan Choyaon kedapatan ikut menyaksikan duel timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023, malam waktu Indonesia Barat. Ia ada di tribun VIP bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan Nathan Choyaon datang bersama ayahnya. Mereka bercerita bahwa serius ingin menjadi WNI. Dia serius. Kalau enggak, gak dateng dia sama bapaknya. Kalau enggak, gak dikenalin sama presiden, kata Erick Thohir kepada awak media usai laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Erick Thohir mengatakan Nathan Choyaon bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Apalagi, tim Merah Putih punya keinginan kuat tampil di Piala Dunia 2026, meski sulit peluang itu tetap ada. Apalagi, FIFA menambah slot peserta Piala Dunia, di mana Asia mendapat jatah 6 tim. Ya tadi memang ada rencana Nathan YG main di Swansea. Umur 21 tahun, dia bisa main back kiri, tengah kiri, dan bisa main di tengah juga. Mudah-mudahan dia mau jadi Merah Putih, terang Erick Thohir. Kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, pertandingan akan makin berat, semua negara juga ingin masuk Piala Dunia, pungkasnya.
Hasil Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil pertandingan babak pertama Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam leg 1 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Kamis, 12 Oktober 2023 berakhir dengan skor 6-0, Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Dimas Derajat. Berawal dari umpan Asnawi Mangkualam yang ditanduk Hoki Caraka, bola membentur tiang gawang dan jatuh di kaki Dimas dan langsung dieksekusi dengan apik. Gol tersebut disambut sorak-sorai ribuan penonton yang hadir di stadion. 5 menit berselang, tim Merah Putih kembali mencetak gol. Kali ini giliran Rizky Ridho yang melepaskan tendangan first time setelah menerima umpan sepak pojok Sadil Ramdhani pada menit ke-12. SUGBK pun kembali bergemuruh. Indonesia mengurung Brunei selama 15 menit pertandingan berjalan. Hampir semua pemain skuad Garuda berada di area lawan, hanya tersisa Rizky Ridho sebagai orang terakhir di belakang. Tim asuhan Shin Tae-yong pun unggul 79% penguasaan bola. Memasuki menit ke-20 Brunei mulai keluar menyerang. Beberapa kali mereka berupaya memasuki kotak penalti Indonesia, namun selalu mentok di sepertiga area akhir. Anak asuh Mario Rivera pun belum melepaskan satu tembakan ke gawang Nadeo Argawinata. 30 menit pertandingan berjalan, Indonesia kembali mengurung Brunei. Serangan pasukan Garuda banyak dilakukan melalui kedua sayap yang diisi oleh Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Beberapa peluang tercipta, tetapi masih belum mampu menambah gol. Alur permainan tak banyak berubah di 10 menit akhir babak pertama. Indonesia mendominasi pertandingan, sementara Brunei mengandalkan serangan balik. Hingga turun minum, skor 2-0 untuk keunggulan tim Merah Putih bertahan. Gerakan ombak dari para penonton yang mengitari tribun SUGBK pun menutup babak pertama. Media Malaysia soroti rencana PSSI naturalisasi pemain Swansea City. Media Malaysia Harimau Malaya menyoroti rencana PSSI berencana menambah pemain naturalisasi lagi. Pemain yang diproyeksikan menghuni timnas Indonesia itu adalah bentang Swansea City, Nathan Choe Aon. Nathan Choe Aon merupakan pemain keturunan Indonesia, dari neneknya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun mengaku tertarik untuk menaturalisasi bek Swansea City itu, namun pihaknya tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Diketahui, Choe Aon memiliki darah Indonesia dari neneknya, yang merupakan ibu dari ayah Nathan. Kabar baiknya, Shin Tae-yong menyatakan bahwa Nathan Choe Aon memiliki keinginan untuk mengenakan jersey Garuda dan nantinya akan berganti warga negara Indonesia, WNI. Sebagai informasi, Choe Aon merupakan pemain kelahiran Rotterdam, Belanda. Dia merupakan produk Akademi Sepak Bola Excelsior dan pernah masuk dalam skuad utama Excelsior yang bermain di Divisi 1 Belanda, Eredivisie. Kehebatan pemain berusia 21 tahun itu kemudian menarik perhatian Swansea yang saat ini bermain di Liga Championship, atau Divisi 2 Liga Inggris. Media Malaysia itu juga menyoroti bahwa kehadiran Nathan akan menjadi nilai tambah Indonesia yang mempersiapkan tim untuk menghadapi turnamen Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Doha, Qatar. Januari 2024. Skuad timnas Indonesia memiliki beberapa pemain naturalisasi yang memiliki kualitas bagus dan pengalaman luas di Eropa, di antaranya Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shane Pattinama. Jika proses naturalisasi Nathan bisa rampung sebelum Piala Asia 2023, akan memberikan keuntungan untuk setidaknya bisa membantu Garuda lolos ke babak knockout. Exco PSSI Arya Sinulinga tampak sewot ketika ditagih netizen terkait kehadiran pemain naturalisasi grade A untuk memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, PSSI dikabarkan sedang getol untuk mendatangkan pemain naturalisasi, khususnya yang masuk kategori grade A, untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia.